Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap hari ini kabar anak-anak semua sehat ya. Baiklah, hari ini sebelum memulai pelajaran, marilah ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, setelah membaca doa, sekarang ibu akan memeriksa kehadiran pada hari ini terlebih dahulu ya. Lucy Novita Ulfa Hadir. Fiske Daus Medrisa Hadir. Anang Nadian Disti Kaumaria Ma'ruf Amin Wulan Sari Nopri Saputra Sarita Lipa Dewi Harta. Hadir. Baiklah, sepertinya alhamdulillah anak-anak ibu hari ini semuanya hadir. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada minggu lalu, yaitu mengenai jaringan pada tumbuhan. Nah, kemarin kan kita belajar tentang pengertian dan macam-macam jaringan tumbuhan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri dari jaringan tumbuhan tersebut beserta fungsinya. Oh iya, kalau ibu tidak salah, kemarin ibu memberikan PR kan kepada kalian. Nah, nanti setelah pelajaran berakhir, ibu minta PR tersebut dikumpul ya. Oke, baiklah, karena hari ini waktu kita cuman ada 1 jam, jadi langsung saja silakan buka buku paketnya dan buka buku catatannya. Bila nanti ada hal-hal yang penting, silakan anak-anak catat ya. Baiklah, hari ini tadi kemarin ibu menjelaskan kan bahwa jaringan itu ada berapa? Ya betul sekali, ada 5, yaitu jaringan epidermis, jaringan penyokong, jaringan dasar, jaringan pelindung, dan jaringan dasar. Nah, hari ini kita akan menjelaskan satu per satu apa saja sih ciri-ciri dari setiap jaringan tersebut dan apa fungsi jaringan tersebut. Dimulai dari jaringan pertama, yaitu jaringan meristem. Nah, jaringan meristem itu memiliki bentuk dan ukurannya yang sama. Jaringan itu kan tersusun atas sel-sel. Nah, jadi bentuk dan ukuran dari sel jaringan meristem ini tuh sama. Kemudian dinding selnya tipis, selnya penuh dengan protoplasma, selnya tidak mengandung zat makanan. Nah, sel mudanya ini berukuran kecil dan selnya ini selalu aktif membelah. Kemarin kan sudah ibu jelaskan kalau jaringan meristem ini tuh terletak di ujung akar dan ujung batang. Jadi ciri-cirinya itu dia tentu saja aktif membelah supaya tumbuhan tersebut bisa bertambah panjang ataupun diameternya bertambah. Nah, sedangkan untuk fungsi dari jaringan meristem itu sendiri, yaitu berfungsi dalam pertumbuhan. Tadi kan sudah ibu singgung bahwa fungsi dari jaringan meristem ini adalah untuk memperpanjang atau memperlebar batang serta memperpanjang serta memperkuat akar. Jadi harus ingat ya, jaringan meristem itu ciri-cirinya itu adalah jaringan yang selalu aktif membelah, selnya itu berukuran sama dan memiliki protoplasma serta tidak memiliki zat makanan. Oke. Kemudian yang kedua yaitu ciri-ciri dari jaringan penyokong. Nah, dari namanya saja sudah dapat kita bayangkan, penyokong berarti sudah pasti jaringan ini adalah memiliki struktur yang sangat kuat dan tebal. Kalau misalnya dia tidak kuat dan tidak tebal, dia tidak akan bisa untuk menyokong tumbuhan tersebut. Nah, kemudian jaringan penyokong ini dapat mengalami spesialisasi, terdapat pada daun, batang, biji, ataupun akar. Nah, karena jaringan penyokong ini kan adalah sangat kuat, jadi dia ini memiliki sel yang berukuran sangat tebal dan selalu mengalami penebalan dan tidak memiliki lignin. Nah, adapun fungsi dari jaringan penyokong ini adalah
untuk menunjang atau memperkokoh bentuk tumbuhan, melindungi bekas pengangkut, memperkuat jaringan parenkim, serta mengokohkan dan menjaga ketentuan serta menjaga dan mengokohkan dari tumbuhan tersebut. Ingat ya, jadi jaringan penyokong itu ciri-cirinya yang bisa kita ingat itu adalah memiliki struktur yang tebal dan kuat, tidak berlignin, serta selalu mengalami penebalan. Nah, fungsinya tadi adalah untuk memperkuat atau memperkokoh dari bentuk tumbuhan tersebut. Kita lanjutkan jaringan yang ketiga, yaitu jaringan dasar. Nah, jaringan dasar ini selnya itu tersusun tidak rapat, selalu tidak mempunyai kloroplas, kemudian tersusun atas sel-sel hidup. Letak inti selnya mendekati dasar sel dan bersifat meristematik. Nah, fungsi dari jaringan dasar ini adalah sebagai tempat penyimpanan makanan, karena di jaringan dasar ini terdapat vakuola yang menjadi tempat untuk penyimpanan makanan. Selanjutnya itu adalah mampu melakukan proses pernafasan karena memiliki ruang antar sel. Nah, tadi kan selnya itu tidak tersusun sangat tidak rapat. Jadi di sel jaringan dasar ini memiliki ruangan yang menyebabkan dia dapat melakukan pernafasan. Nah, selanjutnya yaitu ada jaringan pengangkut. Jaringan penyangkut ini seperti yang telah Ibu jelaskan minggu kemarin ada dua, yaitu ada silem dan ada floem. Nah, kalau ciri-ciri dari silem ini, selnya itu tersusun atas sel mati, dinding selnya tebal dan tersusun atas lapisan lignin. Fungsi dari jaringan silem ini adalah untuk mengangkut air dan mineral dari dalam tanah menuju ke daun untuk melakukan proses fotosintesis atau pengolahan makanan. Selanjutnya floem. Floem itu tersusun atas sel-sel yang masih hidup. Jadi berbanding terbalik, kalau silem tadi tersusun atas sel-sel yang mati, sedangkan kalau floem ini tersusun atas sel yang masih hidup, berdinding melintang dan berpori serta merupakan selulosa. Nah, sedangkan floem ini berfungsi untuk mengedarkan atau mengangkut hasil dari fotosintesis yang berupa makanan tadi ke seluruh tubuh. Jadi setelah diangkut oleh silem, selanjutnya setelah dilakukan proses fotosintesis, maka akan diangkut oleh silem itu untuk diedarkan ke seluruh tumbuhan. Nah, yang terakhir ada jaringan pelindung. Sama seperti jaringan penyokong tadi, dari namanya saja sudah dapat kita ketahui apa sih ciri-ciri dari jaringan pelindung ini. Nah, jaringan pelindung ini tersusun atas sel-sel hidup, terdiri atas satu sel tunggal dan terletak pada bagian paling luar dari jaringan. Karena kan dia pelindung, jadi tentu saja dia terdapat pada bagian paling luar. Kemudian selnya itu tersusun rapat supaya dapat melindungi sel-sel yang ada di dalamnya. Tidak memiliki klorofil dan dindingnya itu sangat tebal. Nah, adapun fungsinya itu adalah sebagai pelindung terhadap air karena adanya penguapan, selanjutnya melindungi terhadap kerusakan, kemudian sebagai pelindung terhadap perubahan temperatur dan melindungi dari zat-zat makanan dan zat-zat yang berbahaya dari luar yang dapat mengganggu jaringan-jaringan yang ada di dalamnya. Oke, tadi sudah Ibu jelaskan fungsi dan ciri-ciri. Nah, jadi sudah Ibu jelaskan semua tadi ciri-ciri serta fungsi dari jaringan-jaringan itu. Ibu yakin anak-anak semua sudah pasti paham, sudah pasti mengerti. Nah, sekarang PR yang kemarin dikumpul ya. Ya, silakan letakkan di atas meja. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, sepertinya tidak ada. Karena pelajaran kita sudah habis, jamnya sudah habis. Nah ya, Ibu akhiri, nanti minggu depan kita ketemu lagi dengan materi yang baru, yaitu materi tentang sistem pernafasan. Nah, Ibu akhiri, kalau ada kata-kata Ibu yang salah, maaf.